Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah sekalian yang sangat saya hormati, saya cintai, saya sayangi. Pada subuh ini saya akan menjelaskan tentang 2S untuk bekal kehidupan. 2S untuk bekal kehidupan. Apa 2S itu? Tidak lain adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Surat apa? Ayat 153 ingkang kula waos wekdal rakaat pertama tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, bekalilah dirimu itu dengan sholat yang baik. Itu. Ini Rajab toh, ini Rajab. Ingat Rajab, ingat sholat, gitu Pak ya. Ingat Rajab, ingat sholat. Jadi bekalilah hidupmu itu dengan sholat yang baik. Kalau sekarang belum baik, ya besok diperbaiki lagi. Kalau belum sholat sunnah, setelah dan sebelum sholat fardu, ya ditambah. Kalau rukuknya tahajud masih pendek, ya ditambah. Yang penting punya keinginan. Dereng apik mboten napa-napa, sing penting ada kemauan untuk menjadi lebih baik. Yaitu S yang satu adalah sholat. Lah S yang kedua, ista'inu bis-sabri was-shalah, sabar. Yang kedua adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu ya memihak. Allah itu senang kepada orang yang sabar, tenang, napa? Sabar, tenang, napa malih? Napa malih? Napa? Sabar. Menghadapi segala sesuatu itu sabar. Tenang, itu ya. Ridho, pokoknya sing seneng gitu. Wah, itu Allah senang kepada orang seperti itu. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ini bisa membekali diri setahap demi setahap untuk memiliki dua senjata ini, yaitu sholat dan sabar. Insya Allah kalau orang itu sholatnya bagus, ya kita doakan. Orang-orang yang belum sholat ke masjid kita doakan. Ojo disindir-sindir, jangan. Tuh. Jadi olok-olok, jangan. Mereka itu punya harga diri. Ya. Didoakan ya, didoakan. Kita doakan bahwa jenengan semua ini punya dua senjata tadi, satu sholat dan sabar. Kenapa kita kok harus punya dua hal itu? Itu tadi surat apa? Ayat 153. Kenapa kok harus begitu? Iya, karena di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 155, kita loncati 53, 54 itu soal orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu sekarang hidup, sampai sekarang hidup. Siapa orang mati syahid itu? Siapa orang mati syahid itu? Orang yang mati di dalam peperangan, gitu, membela agama Allah. Ya kalau sampean itu pengurus tahlil, yasinan, ngenes mati, mikir kok, itu syahid, gitu, syahid.
bangun masjid, bingung iki. Durung mari bocor terus ini. Wis ngono dilokno wong maneh. Dituduh jadi korupsi. Terus ngenes mati. Mati? Nah, wis. Jadi orang yang mewakafkan dirinya, wis mengabdikan dirinya sampai mati demi agama. Nah, itu syahid. Oke. Nah, itu masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang masih hidup semuanya. Oke, mengapa kok kita harus punya dua senjata itu? Jawabannya pada ayat 155. Sebab manusia itu tidak peduli siapa saja. Ya, itu akan diberikan macam-macam cobaan. Macam-macam cobaan. Tidak peduli siapa? Siapa saja. Nabi dapat cobaan? Semerat tak sampai. Napa cobaan ini? Nabi itu dapat cobaan berat. Napa mawon cobaannya Nabi Ayub. Pinten wulan? Pinten wulan? Tahunan. 10 tahun? Lebih Pak, 10 tahun. Padahal niku nabi. Sadurunge lara nggih dicoba, mboten main-main, Pak. Wong niku anak-anaknya yang hebat, top anak itu. Anak top. Hebat. Mati siji. Ngoten nih. Dadi tambah dukur imane, tambah tinggi iman seseorang, semakin banyak cobaan. Nah itu, setelah anak-anaknya wafat semuanya, ciri setan gini, ya mesti Ayub sih sabar lah. Memang kekayaannya banyak ya, sugih nih, depositonya banyak. Kono tanah investasi kono, perumahan kono, investasi sing pasif income, kono pasar modal. Wah, kayak mesti ae sabar. Mesti ae. Ciri Gusti Allah. Nek ngono nek anggepamu ngono, donyane tak entekno kewapo weh, melarat. Terus ngoten. Lho ngono ku sik maneh. Ya mesti ae rek anak entek. Donya entek. Mesti ae awak sik sehat. Ngono ya, Pak. Jirine Gusti Allah. Ya wis nek ngono, tak kei lara pisan. Dadi cobaan hidup niku Pak, mboten peduli wong niku wong soleh, wong sing aktif jamaah, wong sing khatam Quran bendina, wong sing dablek, wong ben-omben, wong zina. Itu enggak pilih-pilih, Pak. Enggak pilih-pilih. Tadi sampean kudu siap-siap. Siap-siap apa? Tadi itu dengan 2S. Tuh. Lah kula mawon lara wonten rumah sakit di WA ngaten tiyang. Nggih pasti mawon jenengan sapa cobaan. Mesti mawon. Wis pantes panjenengan. Masyaallah. Wong kene sik nglarane ngene-ngene pun pantes panjenengan. Lek sing oleh berita Masjid Al Hidayah ngadakan doa ini, saya seneng ya Allah, seneng. Wis pantes panjenengan. Wis pantes. Ana sing ngirimi maneh bersiul di tengah badai. Gambar buku kula, praktekkan bukumu ini. Punya. Oh, nah. Praktekkan bukumu ini. Bersiullah walaupun kamu di tengah badai. Kini sih lorong ini bersiullah di tengah badai. Pun jadi cobaan hidup itu tidak mengenal siapa, Pak. Saestu wong dablek, wong soleh, kabeh. Cobaan apa itu? Nah, diterangkan di surat Al-Baqarah 155 itu satu rasa takut. Sampeyan duwe rasa wedi napa? Ala nggih, napa?
Napa? Wedi? Bon bener. Sampean jujur. Jujur sampean. Wedi dilaporno polisi. Ayo, kita mboten. Wedi dilaporno polisi. Wedi disantet wong, gitu. Disantet, wedi dipateni, wedi diculik, gitu. Itu manusiawi, Pak. Jadi ndak ada, Pak. Orang kalau bilang sama aja percaya, Pak. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan aku gak wedi sopo-sopo. Pak, saya tidak takut kepada siapapun, saudara-saudara. Sama tak kandani, Nabi Musa ini orang nopo. Nabi Musa itu orang paling kuat di dunia. Apa artinya menghadapi Fir'aun? Itu pun ditulis di dalam Al-Quran surat Al-Qasas yang setiap zuhur itu diputar di masjid ini. Surat Al-Qasas itu disebut fakharaja minha khaifan. Musa ketakutan menghadapi Fir'aun. Iku siapa? Sinten enggak? Yang wedi niku? Musa. Lalu ana wong sakni sore Nabi Musa kok cek gayae. Kula niki Pak pun enggak ada jamaah, wonten kejaksaan. Dia cerita, itu Pak mentang-mentang itu. Kemarin sombong di media massa, tak panggil Pak di depan saya. Ini kena pasal kamu hukumannya 20 tahun. Langsung kelimprek ini Pak. Prek. Ayo ngomong. Kok jadi gak wedi apapun. Tak kayak pasal kan 20 tahun. Prek. Apa gak bisa diatur Pak? Prek. Mestilah Pak. Orang takut itu manusiawi. Takut macam-macam. Karena takut kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, ya Musa aqbil wala takhaf. Musa maju terus, jangan takut. Innaka minal aminin, kamu tak lindungi. Maju. Lho ngono Pak. Dadi wedi niku pun gawane tiyang. Cuma nek dengan kekuatan sholat dan kesabaran itu menjadi tegar. Yang kedua, lapar. Sampai nanti kelaparan. Kapan? Sampai nih lho, saniki niki durung lapar iku sono sego bungkusan. Nggih to? Wis zaman Nabi niku ya Allah di blokade makanan ndak boleh masuk itu berbulan-bulan. Sampai Nabi dahar godong-godongan niku. Sampai kotorannya Nabi jerene koyo sahabat, koyo kotorannya wedhus, meringkil-meringkil karena dari daun-daun. Kelaparan. Ya alhamdulillah panjenengan iso mensyukuri toh sampean gak tahu kelaparan. Wis. Gitu. Wis wareg dikek segor bungkusan loro. Gitu. Bahkan no omah sampai mambu. Nggih napa mboten? Yo ngono iku. Wis seru ngono ya mbok aja digowo. Nggih. Ojo serakah kok kaya bedes ae. Bedes iku sampean kayak pisang kene. Wis sampean kayak mana lah ditangkep napa? Mriki nggih to? Kene ana ditangkep karo apa? Nggih to? Kane. Aja kaya ojo serakah, ojo kuwabe digawa mulai wis. Engko omah aja sampai mampu, sebab iku gawenane Gusti Allah. Nggih. Nabi pada waktu perang Khandaq sudah seperti itu. Kemudian jumlah kekayaan yang menyusut. Ya Allah, biyen iku duwe ngene, saiki kena wis kekedol, duwe ngene kekedol, ini kedol semua bangkrut. Nah itu kecobaan-cobaan begitu itu ada. Wal anfus itu ya niki Pak. Anfus itu rasa sakit niku Pak. Rasa kematiannya orang keluarga itu cobaan-cobaan.
Lalu cobaan lagi pikirane gak bek. Apa bahasa Indonesia ini? Apa? Jadi ngomongnya ini lho Pak. Glambiar. Nggih panjene pikirane mboten pas. Lah itu juga cobaan. Itu cobaan. Yang bikin gitu ya Allah. Dan itu tidak pilih-pilih Allah begitu kadang-kadang. Tidak pilih-pilih. Ada seorang profesor, kurang nopo Pak, pinter, ngeten, Mas, subhanallah. Allah njupuk kepinteran ini loh Pak. Mboten dengan dipundut, ndak diwafatkan oleh Allah. Ndandani lampu, kursi ini ambruk, sirai bentur, napa? Ngoten niku minggu-minggu Pak, pakaian dasian nang kampus. Jirine bayangane iku ape mulang. Lho kayak ngeten iki. Jadi dititipi Allah kabeh niku, titipi Allah. Coba. Nang kelas nggo sajadah, bayangane nang masjid. Ya wis. Wis ngene iki, jiwa, penyakit. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah buah-buahan. Pun sekarang niku wau kita harus punya senjata 2S. Mengapa? Mengapa? Karena kita pasti menghadapi macam-macam cobaan. Bagaimana caranya supaya bisa menghadapi itu? Caranya sabar bagaimana? Maka caranya diterangkan di dalam surat Al-Baqarah. Tadi ayat pinten tadi? 153 terus 155 toh. Nah, niki surat 156. Caranya. Caranya gimana? Supaya tegar itu caranya setiap sholat itu imannya dikuatkan, setiap saat itu dikuatkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap hari itu dikuatkan bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Inna lillahi. Kita itu milik Allah. Rambut sampean milik siapa? Milik Allah. Tapi aja ngomong ini, nanti Cak, iki lho nyukur rambutnya Gusti Allah. Paham? Itu milik Allah, nggih. Rumah milik Allah. Gitu loh Pak. Rumah itu milik Allah. Tapi ojo sampai nyerobot omahe wong jirine karena milik Allah tak pek. Bisa. Karena tangan itu milik Allah, maka karena ini titipan Allah, milik Allah, tangan ini milik Allah, jantung itu milik Allah, okay? Liver ini milik Allah, maka karena yang punya itu Allah, maka Allah punya hak ngerubah, Allah punya hak untuk njupuk kembali. Itu ditanamkan. Itu ditanamkan. Nah, kula wingi niku lak. Nah, kula niki cerita, nggih. Nah, timbang kula cerita siji-siji nang omah. Punya yang betul. Nah, makanya kula niki, wis nang masjid ae tak terangno. Timbang kok siji-siji sambil mencoba kekuatan. Ini ceramah pertama kali ini Pak. Harus saya persembahkan untuk Al-Hidayah. Yang lain tidak boleh. Wah, wis. Kula niki khutbah Jumat. Wah, khutbah niku pun kula ancang-ancang. Mungkin sembahyang niku rakaat pertama ayat ini, rakaat kedua ayat ini. Lah, ngoten. Bareng pertama sih iso, bareng kedua niku kok koyok geleyor. Kula getno ae. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi din. Hamdu rabbika wastaghfirna wa anta apa. Seneng jamaah. Mantep. Wis. Mantun ngoten tenang maneh. Enak.
medal wangsul wonten mulai wonten kendaraan pulang niku lho langsung gede. Kula takon nang sing supir niki gete napa buah naga? Soale nembe bojo kula niku esuk-esuk ngirisi buah naga. Sampeyan delok ya Pak, napa niku? Gete niku pra. Oh, nggih wis. Ngene ae Mas, nek ngono lampu kanan kiri keres yae gitu. Dateng pundi niku? Wis tak nurut aku wae wis rono beres. Jalan maneh kuat, muter malih. Ah ini yang darah terbanyak. Hitam-hitam ngoten, wireng-ireng piye. Tisu entek. Ya apa iki ngatasi iki? Iki mobile wong Akhirnya kula gembol, getine kula gembol ten sarung. Sakno sing duwe mobil niku lho. Kula gembol ngene wis. Belok kene, RSI kene, beres kene. Ya, oh alhamdulillah. Pun sampai nggih. Gelek tas kresek dhisik, ya. Nadahi iki lho. Iki apa iki ngono kleceran nek dalan. Mosok wong-wong dalan cemret getih. Wah. Pun mlebu langsung dileboni niku Pak selang. Wah. Gini Pak, loro Pak. Sampai ini ya Pak. Lah sampai ini kalau dites COVID sampai mriki Bu. Disedot getihe niku lho Pak, ditokno biar. Sedot malih. 3 dina tetap bersih. Beres, aman. Hari berikutnya ditokno liwat Jalan Buri niki. Dileboni mana Pak? Sampai begini. Sik Pak, tak donga dhisik. Rabbi adkhilni mudkhalas. Yo, coba. Lah. Pokno peyuar mate. Nah, itu agak lama. Kok seireng ae berarti getihnya masih keluar. Nah, kalau cerita terus yang paling loro niku bagi saya adalah ketika mengeluarkan kotoran. Dikasih cairan 200 mili dilebokno niku terus ngetokno ini Pak. Luar Pak. Panas. Gobios. Bun. Sampai. Nah, itu kalau sekali diberitahu mangke jam kali male Pak nggih. Aduh, loro maneh. Jam loro dikandani mangke jam 11 malam Pak, dijupuk malih. Di lebokno maneh Pak. Nggih. Disedot malih. Nggih. Kula nggih sepisan niku Pak nganggo pempes niku, pempes gede. Koyok bayi ngene rek. Waktu kula ngedalaken loworo ngoten temes ngaten niku kula malah eling mak kula. Ya Allah. Aku ngetokno kotoran najis. Loroe kaya ngene. Lah mak ngetokno aku iku piye rasane? Ngoten. Lek sampeyan wedok-wedok wis tau nglahirno to? Lah aku kan gak tau nglahirno. Kene-kene iki lho. Gak tau. Masya Allah. Eling mak kula. Ya Allah. Loro ya. Dadi kula niku kira-kira ngene, Pak. Dongamu iku kurang. Doamu kepada ibumu itu kurang. Tak keingine koncik tambah doa. Sampean tambahi doa nang ibu sampean. Aja ngenteni loro, Aja ngenteni loro. Wis saiki ae, wis aku ae, gitu. Yang kedua, eling bojo lho, Pak. Ya Allah, bojo kula iku ngetokno 7. Saestu. Itu yang dikeluarkan manusia.
Dan manusia itu yang dilahirkan itu sekarang kenal Allah, sekarang kenal Rasulullah. Bayangkan. Berarti bojoku itu adalah pejuang agama. Sebab kalau nggak ada orang melahirkan dan nggak ada orang mengenalkan nama Allah, mengenalkan nama Rasulullah, habis Islam ini. Habis Islam. Makanya sampean sing sabar ngomong wedok. Pak, sing sabar. Ustaz Suroto, sabar. Pak Suraji, sabar. Sabar. Saelek-elek bojo sampean. Oh elek, napa? Ya. Katakan ngaten Pak, sak ndablek-ndableke bojo sampean. Ngoten lho Pak. Untuk bapak-bapak. Apapun kesalahannya. Dia itu bojo sampean itu dihormati Allah karena bojo sampean itu berarti melangsungkan generasi Rasulullah. Enggak main-main. Jenengan biasa-biasa aja tapi bagi Allah ini adalah wanita. Wanita yang melanjutkan, melangsungkan generasi Rasulullah. Tanpa ini tidak bisa. Makanya Quran itu menyebut wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurha. Ilingo, ibumu itu melahirkan dengan susah payah. Jadi sing wedok-wedok cocok ceramah ini. Cocok ceramah ini. Cocok. Nah itu Pak ya. Masya Allah. Jadi saya diajari untuk bagaimana menghormati istri, bagaimana mencintai ibu dengan doa dan sebagainya. Ya sudah, setelah itu, setelah bersih, masuk operasi untuk endoskopi. Endoskopi ini kalau yang mboten ngerti Pak, wong dibius total, dilebokno mriki loro, ngaten. Siji bagian motret, Pak. Yang kedua itu bagian kerja. Sing siji ini bagian kerja. Diapakno iku? Digunting apa ditaleni? Kata anak saya di dalam fotonya itu diperlihatkan bahwa ada 4 yang pecah di dalam lambung saya ini. 1, 2, 3, 4. Ini dengan mesin tadi itu harus ditaleni kabeh. Aman. Makanya kalau wani ngimami, soalnya wis ditali. Tali. Taleni kabeh. Mboten ngangge rafia, Pak. Ngawur sampeyan. Rafia. Taleni kabeh. Itu. Dadi nggih pun tenang mawon kula wis sakarepe Gusti Allah. Wong kula niki saben tahiyat niku kalau ndak sholat jamaah itu mesti kula niki ndonga ngeten. Allahumma ahyini ma'alimtal hayata khairal li. Ya Allah hidupkan saya kalau hidup itu memang lebih baik. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Wafatkan saja saya kalau memang wafat itu lebih baik, dan itu sudah doa rutin saya. Jadi enggak terlalu ya sedih, kaget, tapi ya enggak terlalu karena itu sudah. Nah, kalau sakit ini memang lebih baik ya sudah. Saya masuk di ruang operasi, saya bilang kepada Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebelum masuk ruang operasi ini, ya sebetulnya nggih biasa saja. Nanti saya mohon ketika saya enggak sadar, saya diketokno wajah Kanjeng Nabi. Tapi kalau memang sholawat saya menjelang masuk endoskopi ini memang terakhir bagi saya, wis gak iso maca sholawat maneh. Mboten napa-napa do Gusti. Pokoke sing penting kula ganti jenengan temokno wajah Nabi wonten swarga kalih mak kula, bapak kula, mertua kula, bojo kula, anak-anak kula. Pun mboten napa-napa pun. Ternyata mari sadar gak ketemu Nabi. Ketemu dokter sing
Pun nggih. Lah kalau niki nggih. Berarti ini doa aku loh. Ini doa yang sudah saya sampaikan berkali-kali tapi tidak pernah laku. Doa ini loh. Hidupkan saya jika hidup lebih baik, matikan aku jika mati lebih. Iku gak tak tulisno, tak fotokopino, gak laku belas. Sing laku niku doa nyaur utang. Pamus. Nyuwun Pak fotokopi ini Pak, laris. Laris. Kalau kita bisa apa itu 2S tadi, apa tadi? Sabar. Upahnya apa? Bonusnya apa? Ada di dalam ayat berikutnya, ya, 155, 157. Saat ini 157. Apa bonusnya? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat 3. 1, disanjung Gusti Allah. Gusti Allah mengumumkan di malaikat. Iki loh. Wong siwalan. Jamaah Hidayah. Didelok data-datae. Iki wong hebat. Dipuji. Sampean lho Pak, ana camat teko rene, sampean dipuji nang ngarepe mimbar wis. Aku iki dipuji Gusti Allah. Presiden menyampaikan, ini contoh lah ini. Ngono wis mekrok, kopiah wis lepas. Jilbabe wis mabur. Ndase tambah gede. Puji Allah. Ini. Yang kedua, rahmah, dapat kasih Gusti Allah. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk. Itu senjata hidup, yaitu 2S, sholatlah yang benar, sholatlah yang lebih baik, kemudian kuatkan kesabaran. Faham? Oke? Alhamdulillah. Ini melampaui target. Saya tadi itu bilang sama Pak Subi itu, Pak Subi saya ceramah 5 menit mawon kangge tompo kangen mawon. Kok iso sampai ini? Ya ndelok sampai nih lho wajahe, masyaallah. Ayu-ayu, ganteng-ganteng. Luar biasa. Yang pertama saya mengucapkan syukur nang Gusti Allah. Kula sing urip nggih. Terus ngeten lho Pak nggih. Wong niku dibutuhkan orang, enggak dibutuhkan orang, wayahe mati nggih mati, Pak. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad juga dibutuhkan tiyang nggih mboten? Nggih mati. Ono sing pesen, jangan mati dulu Pak, masih dibutuhkan orang. Jere Gusti Allah, masih dibutuhkan, wayahe mati ya mati. Wong Nabi ya dibutuhkan. Wong pernikahan baru dapat 10 tahun, anaknya 2 kecil-kecil, ya dibutuhkan toh, ya mati. Terus kalau Gusti Allah. Jadi yang pertama saya syukur, yang kedua saya terima kasih atas doa panjenengan semuanya, itu bisa diterima Allah ya, mudah-mudahan panjenengan dibalas kalian Gusti Allah Ta'ala.